Nabi Shu'aib dan kaumnya oleh Mardiana dalam judul Tidak Beriman Membuat Bencana dalam perspektif Al-Aikah. Pergi ke pasar untuk membeli jarum, tidak lupa untuk membeli kain. Kuucapkan Assalamualaikum untuk semua teman-teman. Jalan-jalan ke kota Medan, tidak lupa membeli bunga kamboja. Kali ini Diana akan menceritakan kisah Nabi Shu'aib dan kaumnya. Terbangun di siang hari, siap-siap untuk mandi. Teman-teman yang menonton video ini harap dicermati dan dihayati. Dalam sinopsis, dikisahkan di sebuah tempat di sana merupakan kota yang begitu subur, sehingga setiap tanaman yang tumbuh di sana akan hidup pada saat itu. Kemudian ada sebuah pohon besar. Mereka meyakini bahwa itu adalah Tuhannya, sehingga mereka menyembah pohon tersebut. Kemudian datanglah seorang utusan Allah, yaitu Nabi Shu'aib alaihissalam, sebagai pembawa kebenaran. Sahabatku semua yang berbahagia, siapakah Nabi Shu'aib dan kaumnya itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan secara bersama-sama. Allah mengutus Nabi kepada orang-orang yang berada di negeri Madian. Negeri ini tidak jauh dengan negeri Sadum. Yang diketahui apa yang Allah lakukan kepada orang-orang di kota Sadum, yaitu kaum Nabi Lut, karena telah melanggar apa yang telah Allah larang. Kemudian Allah menghancurkan kaum Sadum, dan tidak jauh tempatnya dari negeri Sadum, yaitu negeri Madian, yang mana sekarang kota ini berada di wilayah Yordania. Kaum Nabi Shu'aib melakukan kesyirikan. Mereka menyembah Al-Aikah, salah satu pohon di masa itu yang mereka sembah. Allah berfirman, Allah mengutus kepada orang-orang yang berada di negeri Madian saudara mereka, yaitu Nabi Shu'aib, sebagai pembawa kebenaran. Selain melakukan kesyirikan, ada amalan buruk yang dilakukan di antara mereka, yaitu sering merampok dan menakuti orang-orang yang berjalan di daerah mereka. Kemudian mereka meminta hasil-hasil yang dibawa oleh orang-orang yang lewat di daerah mereka. Ditambah lagi mereka orang-orang yang suka curang dalam timbangan. Kemudian Nabi berkata, janganlah kalian suka mencurang takaran dan timbangan, kata Nabi Shu'aib kepada mereka, agar mereka mau kembali pada jalan yang benar dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Kemudian mereka berkata, hai Shu'aib, apakah ajaranmu memerintahkan kamu agar kami meninggalkan sesembahan kami yang telah dicontohkan oleh bapak dan nenek moyang kami? Engkau ini memang orang yang bijaksana dan sangat berakal lurus, kata mereka yang bermaksud menyindir Nabi. Kemudian dia memerintahkan lagi kepada mereka
akan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi pun berkata, "Hai kaumku, jangan sampai kalian berbuat jahat sampai menentang saya. Khawatir kalian akan ditimpa dengan azab dan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kaum Nabi Nuh dan kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh dan kaum Nabi Lut. Padahal jarak waktu dan tempat mereka dengan kaum Nabi Lut tidaklah jauh. Kalian ini hidup pada masa tidak jauh dari kaum Nabi Lut, dan negeri kalian tidak jauh dari negeri Sadum. Tidakkah kalian mengambil pelajaran dari apa yang mereka dapatkan? Maka segeralah kalian bertaubat kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang dan Maha Pengasih," kata Nabi Syuaib kepada mereka. Kemudian mereka menjawab, "Wahai Syuaib, kami tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kami tidak paham." kata mereka dengan rasa ketidaktahuan lagi. Mereka dusta padahal mereka paham. Karena ia adalah seorang khatib yang ahli dalam berpidato. Kemudian mereka menyindir dia dengan mengatakan, "Wahai Syuaib, sesungguhnya fisikmu lebih lemah dibandingkan kami." Astagfirullahaladzim. Orang kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah, diberi nasihat pun mereka tidak akan mendengar, karena hatinya sudah mati. Kemudian datanglah waktu mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana azab ini berupa awan hitam yang begitu panas. Tak lama kemudian turunlah hujan api. Kemudian mereka segera berlarian ke rumah mereka. Selanjutnya Allah mendatangkan lagi dua azab, yaitu berupa hujan yang begitu keras dari langit dan gempa bumi yang begitu dahsyat. Kedua azab ini merupakan penyebab perbuatan mereka sendiri, yaitu curang dalam hal jual beli, suka berbuat zalim dan syirik. Pada hari itu merupakan siksaan bagi kaum Ashabul Aikah yang telah mendustakan kami, telah mendustakan Nabi. Tidak adalah yang selamat dari kaum tersebut melainkan para pengikut Nabi Syuaib. Di balik kisah ini kita bisa ambil sedikit pelajaran, yaitu kita jangan pernah mendustakan Allah dan ajaran Nabi yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hud ayat 94. Memang asyik kalau jatuh cinta, rasa bahagia selalu teringat dia. Cukup sampai di sini cerita saya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya.